Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Claudia Barita dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Uluan. Di sini saya akan memaparkan tentang beberapa penerapan bioteknologi di bidang kedokteran atau kesehatan. Produk bioteknologi di bidang kedokteran. Bioteknologi dalam bidang kesehatan atau kedokteran adalah yang dihasilkan senyawa antibiotik yang dapat menghambat bakteri patogen. Antibiotik pertama kali ditemukan oleh Sir Alexander Fleming pada tahun 1928. Antibiotik tersebut dihasilkan oleh tapang Panicillium notatum sehingga disebut penicillin. Mari kita langsung saja membahas tentang macam-macam produk atau macam-macam penerapan dari bioteknologi bidang kedokteran. Yang pertama adalah rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan suatu cara memanipulasi gen untuk menghasilkan makhluk hidup baru dengan jenis yang diinginkan. Dalam rekayasa genetika, digunakan DNA untuk menggabungkan sifat makhluk hidup. Karena DNA dari setiap makhluk hidup mempunyai struktur yang sama sehingga dapat direkomendasikan. Untuk mengubah DNA sel dapat dilakukan melalui banyak cara, misalnya melalui transplantasi inti, fusi sel, teknologi plasmid, dan rekombinasi DNA. Seperti yang terlihat pada gambar beberapa pemaparan di sini, ada gambar siklus rekayasa genetika pada domba, dan ada juga hewan lain yang satu spesies tapi berbeda warna. Di sini juga ada gambar bunga mawar yang berwarna biru, dan juga ada gambar satu buah apel yang memiliki dua warna berbeda di sebelah kanan dan kirinya. Kedua adalah fusi sel atau hibridoma. Peleburan dua sel baik dari spesies yang sama maupun berbeda supaya terbentuk sel brastar atau hibridoma. Fusi sel diawali oleh pelebaran membran dua sel serta diikuti oleh peleburan sitoplasma atau plasmogami dan peleburan inti sel atau karyogami. Kita memaparkan ada gambar teknik fusi sel. Kemudian yang ketiga adalah teknologi plasmid. Plasmid adalah lingkaran DNA kecil yang terdapat di dalam sel bakteri atau ragi di luar kromosomnya. Plasmid digunakan sebagai vektor atau pemindah gen ke dalam sel target karena memiliki sifat yaitu merupakan molekul DNA yang mengandung gen tertentu, dapat bereplikasi diri, dapat berpindah ke sel bakteri lain, dan sifat plasmid pada keturunan bakteri sama dengan plasmid induk. Terlihat juga pada gambar yang ada di sini. Kemudian yang keempat adalah rekombinasi DNA, yaitu proses menyambung DNA yang bertujuan untuk menyambung gen yang berada di dalam DNA. Rekombinasi DNA terbagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Rekombinasi DNA alami yaitu dengan pindah silang, transduksi, dan transformasi. Sedangkan rekombinasi DNA yang buatan dengan penyambungan DNA secara in vitro. Terdapat ada 3 gambar berbeda di sini sesuai dengan jenis-jenis rekombinasi DNA tadi. Ada antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal ini diproduksi dengan mengembangkan sel-sel beta limfosit yang hanya mengekskresikan satu jenis antibodi. Antigen yang spesifik disuntikan ke dalam limpa tikus secara in vitro menghasilkan sel-sel beta limfosit. Dengan teknik fusi sel-sel beta limfosit digabungkan dengan sel-sel tumor atau sel menyeloma menghasilkan sel hibridoma. Kemudian fusi sel dapat diperbanyak dengan menggunakan polyethylene glikol atau PEG, senyawa kimia yang berfungsi untuk membuka membran sel sehingga mempermudah proses fusi sel. Kemudian, sel hibridoma ditanam pada medium selektif sehingga berkembang biak.
Setelah 10-30 hari, sel hibridoma dipisahkan dari campuran dan dibiarkan dalam tabung fermentasi. Antibodi monoklonal yang dihasilkan harus dipisahkan dan dimurnikan. Di sini juga ada gambar produk monoklonal antibodi pada tikus. Vaksin. Vaksin digunakan untuk mencegah serangan penyakit terhadap tubuh yang berasal dari mikroorganisme. Vaksin dapat dari virus dan bakteri yang telah dilemahkan atau racun yang diambil dari mikroorganisme tersebut. Secara konvensional, pelemahan kuman dilakukan dengan pemanasan dan pemberian bahan kimia. Dengan bioteknologi dilakukan fusi atau transplantasi gen, contohnya vaksin hepatitis B dan malaria. Di sini juga ada gambar proses pembuatan vaksin. Kemudian ada lagi pembuatan hormon insulin. Insulin manusia diambil dari DNA sel manusia, yaitu dengan memotong DNA sel manusia dengan menggunakan enzim pemotong atau enzim retriksi. Gen yang menghasilkan insulin ini akan disambung pada plasmid bakteri atau Escherichia coli dengan menggunakan enzim ligase. Hasil sambungan ini kemudian dimasukkan ke dalam sel bakteri Escherichia coli, sehingga bakteri tersebut sudah mengandung gen insulin manusia. Seperti pada gambar ini adalah proses pembuatan hormon insulin pada manusia. Kemudian ada cloning, salah satu bentuk reproduksi secara aseksual. Dalam cloning tidak terjadi proses meiosis dan rekombinasi, sehingga sel-sel atau organisme yang dihasilkan disebut klon yang memiliki kesamaan genetik. Ada dua jenis cloning, yaitu cloning gen dan cloning individu. Di sini ada gambar cloning, proses cloning yaitu pada domba. Tentunya dalam penerapan bioteknologi di bidang kesehatan atau bidang kedokteran ini pasti ada yang namanya dampak negatif dan dampak positif. Nah, ini adalah beberapa dampak positif dari bioteknologi di bidang kedokteran, yaitu menghasilkan hormon pertumbuhan atau STH yang disebut juga somatotrop hormon. Kemudian protein hasil rekayasa genetika untuk mengatasi penyakit jantung dan stroke. Kemudian antibodi monoklonal untuk mendiagnosis penyakit dan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap kanker. Kemudian manipulasi produk vaksin oleh Escherichia coli dan antibiotik baru hasil fusi sel. Dan interferon merupakan antibiotik yang dimodifikasi dan berfungsi untuk melawan melanoma atau kanker darah dan membantu menyembuhkan rematik tulang. Kemudian yang saya akan jelaskan untuk terakhir ini adalah apa dampak negatif dari penerapan bioteknologi pada bidang kesehatan atau kedokteran ini. Yaitu, ada produk hasil rekayasa genetik yang disinyalir menimbulkan masalah serius, misalnya kematian akibat penggunaan insulin. Kedua, sapi penghasil susu yang disuntik dengan hormon BGH. Sapi penghasil susu yang disuntik dengan hormon BGH mengandung bahan kimia yang berbahaya. Kemudian yang ketiga, tomat flavar diketahui membawa gen resisten terhadap antibiotik. Dan yang keempat, efek samping antibodi monoklonal pada pasien yang paling umum adalah demam, menggigil, dan gejala mirip flu lainnya seperti nyeri otot, nyeri kepala, dan rasa letih. Dan yang kelima adalah gunakan antibiotik sesuai dosis yang dianjurkan. Jangan memberikan antibiotik dengan dosis yang kelewatan rendah atau kelewatan tinggi karena bisa berbahaya bagi tubuh. Baik, sekian dulu pemaparan saya tentang penerapan bioteknologi pada bidang kesehatan maupun kedokteran. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih.